Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Pemilu Indonesia 2024, orang muda pegang konsep politik progresif dan inklusif. Jadi inilah dia nih, Pemilu Indonesia gitu ya. Golongan anak-anak muda ini ya, makin banyak gitu kan jumlahnya, pasti menjadi segmen penting gitu dalam pemilihan gitu kan, pemilihan presiden dan wakil presidennya ini, dan memang sangat aktif gitu ya kalau lihat di beberapa platform media sosial lah gitu, ramai gitu anak-anak muda Indonesia yang memberikan pandangan, pendapat gitu ya. Sangat aktif dan sangat bersemangat ya anak-anak muda Indonesia dalam memilih presiden dan wakil presidennya ini. Semangatnya luar biasa guys. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Menjelang Hari Penentuan Pilihan Raya Umum Indonesia Rabu ini, golongan pengundi muda dilihat akan menjadi segmen penting pada pemilihan yang akan turut akan memilih presiden baru bagi penggal 5 tahun ke hadapan. Platform media sosial terus mendominasi golongan berkenaan dalam membuat keputusan, terutamanya dalam tempoh bertenang ketika ini. Ikuti laporan wakil kami Nadia Mohsin di Jakarta. Saya banyak lalu gitu ya anak-anak muda Indonesia. Sudut pandang generasi muda yang mempunyai pemikiran kritis menjadi pertimbangan parti politik dalam merangka strategi kempen. Generasi muda terdiri daripada Gen Z dan milenial, merupakan kelompok demografi yang mempunyai pandangan politik berbeza daripada generasi sebelumnya. Mereka tidak punya pengalaman sejarah dengan otoritarianisme sebaliknya. Dengan kekuasaan yang menekan, dengan betapa mahalnya kebebasan. Melihat pilihan itu yang sederhana-sederhana saja, mengedepankan gimmick, mengedepankan hal-hal yang asyik gitu ya, yang simple. Karena ya di tengah kompleksitas politik mereka merasa ngapain sih terbebani oleh hal-hal yang berat-berat. Namun tidak semua individu dalam kelompok demografi tersebut memiliki pandangan politik yang sama. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia, pemilih yang berumur antara 17 hingga 39 tahun adalah antara 56 sehingga 60%, dan batasan itu sangat signifikan. Dan disebabkan itu, para calon yang bertanding dan juga parti-parti politik giat mendekati untuk mendapatkan sokongan golongan anak muda ini, dan cara yang paling cepat dan gitu ya, efektif anak muda pada ketika ini adalah melalui social media. Menyedari hal ini, jentera parti politik dan calon memperhebatkan strategi kempen di platform media sosial. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilihat unggul di platform TikTok. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD selesa di X dan juga Instagram. Seandainya mereka cenderung logis ya, cenderung logis, rasional, objektif, Twitter itu tempatnya. Ketika di TikTok sulit sekali karena banyak sekali anak-anak sekolah juga banyak dan mereka nggak paham. Lebih termakan dengan elemen yang santai ataupun kempen di dalam TikTok yang dipelopori oleh calon nombor 2. Kelompok yang kritis ini biasanya mereka akan cenderung dengan calon nombor 1 yang mengangkat tema-tema yang berat dengan fakta. Namun siapa presiden pilihan anak muda? Memilih presiden yang lebih condong bisa mengapresiasi anak-anak bangsa buat yang sekarang. Kayak bisa mengapresiasi karya-karya Gen Z yang sekarang. Aku cenderung milih yang benar-benar jelas gitu loh, nggak cuma ngawang doang. Jadi kayak nggak cuma teori doang, tapi kayak bener-bener langkahnya jelas gitu loh. Jadinya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden itu malah membuat kami melihat, oh ini berarti terbukti nih kalau cari pekerjaan harus dari orang dalam dulu. Imej calon dibentuk dengan kriteria tertentu bagi menarik perhatian sesuai dengan selera kelompok yang disasarkan. Ketika kempen secara fizikal tidak lagi dibenarkan sebaik bermulanya waktu tenang, bagaimana pula dengan media sosial? Bisa dimonitor kalau saja mereka kampanye, itu bisa. Dan kalau netizen umum anonim ya kita nggak bisa tahan itu. Setakat ini tiada aturan jelas mengenai larangan memuat naik dan menyebar kandungan berbaur politik atau cenderung menyokong calon tertentu pada waktu tenang. Ya memang itu kan kita lihat regulasinya, itu kita serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu.
karena itu ranahnya mereka. Yang pasti kalau di ruang di atribut-atribut kan udah bersihkan semuanya. Gitu. Kalau di ruang digital pribadi, Japri, WhatsApp atau apapun, memang susah untuk dikontrol ya. Dilarang ya, karena semua warga masyarakat berekspresi. Laporan Nadia Mohsin, Jakarta, Indonesia, TV3. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi inilah golongan-golongan anak muda Indonesia gitu ya, yang sekarang ini memang banyak, itu besar dia punya jumlahnya. Dan ya sebenarnya kalau saya tengok pun kalau di TikTok lah terutamanya gitu kan, sebab kan selalu tengok TikTok gitu. Memang ramai anak-anak muda Indonesia gitu yang inilah berekspresi, memberikan pendapat, lepas tuh memberikan pandangan tentang calon-calon inilah gitu kan. Sangat aktif ya di media-media sosial. Kalau Instagram saya tidak pasti gitu ya, sebab saya pun jarang juga buka Instagram gitu. Tapi kalau di TikTok ya memang ramai gitu kan, anak-anak muda Indonesia yang memberikan pendapat lah gitu kan, memberikan pendapat, pandangan, berekspresi lah gitu. Apapun nanti itu ya 14 Februari semua menentukan pilihan masing-masing gitu kan. 14 Februari besok ini ya. Semoga berjalan lancar gitu ya buat masyarakat Indonesia yang akan memilih besok. Semoga dilancarkan semuanya ini, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.